Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini rencana saya mau cuci mobil, jadi Mbak Eva mau dimandiin ya. Terus setelah itu nanti saya mau ke bank karena ada urusan mengenai kartu ya. Jadi kartu debitnya itu sudah expired. Mungkin karena lama saya nggak pakai, jadi selama era pandemik ini jarang sekali saya ke ATM ya. Jadi banyak transaksinya pakai cashless sehingga saya nggak menggunakan kartu debit dan ATM itu. Oke, nanti kita ketemu lagi ya di tempat cuci mobil. Ciao. Jarang-jarang ya pagi-pagi vlog, tapi hari ini saya mau bawa Mbak Eva untuk dicuci gitu ya. Jadi untuk dicuci karena sudah lama sekali Mbak Eva ini nggak dicuci. Jadi ini karena saya tinggalnya di apartemen ya. Saya biasanya ngomongnya apartemen, kalau ngomong apartemen kepanjangan. Tinggal di apartemen, jadi ya kalau jam-jam sekian begini agak lengang situasinya karena orang sudah pada berangkat kerja. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini kalau saya lihat kayaknya banyak deh yang working from home lagi, WFH lagi. Apalagi di Surabaya juga angka COVID-nya cukup tinggi juga dalam 2 bulan terakhir ya. Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai agak menurun, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Jadi supaya tidak tertular wabah COVID-19. Apartemen ini letaknya ada di Goci ya, di Golden City Mall. Jadi ini salah satu mall yang boleh dikatakan abandoned ya, sudah tidak terpakai lagi. Sekarang mungkin hanya dipakai untuk SIM corner, kemudian ada bank dan juga convention hall, tapi jarang-jarang sih dipakai untuk acara-acara nikah gitu. Oke, kita keluar dari apartemen ya. Sekarang mau menuju ke tempat cuci mobil, nggak jauh-jauh amat lah, paling-paling cuma sekitar 500 meter dari sini. Tapi ini sebelum sana saya mau mampir dulu ke rumah ibu. Rumah ibu kan nggak jauh dari sini. Mau nurunin ini beberapa barang di belakang ya. Ini kondisi di daerah Bukit Mas ya. Di penghujung weekend ya, menjelang weekend. Kita lihat sudah cukup ramai. Kalau misalnya mau lebih sepi lagi ke sini ya di pagi-pagi ya, jam 6 gitu. Udah jam sekian rame sih ya. Jadi kawasan Villa Bukit Mas ini dulu sebenarnya adalah hutan. Jadi hutan ini juga nanti dulunya ya, waktu zaman saya kecil itu hutan ini sering dipakai latihan marinir. Katanya sih gitu waktu saya kecil. Kemudian tahun 99 ya, hampir tahun 2000 kawasan ini dijadikan real estate. Salah satu real estate yang termasuk untuk menengah ke atas ya, dari Sinarmas Group, waktu itu yang punya Sinarmas Group. Nah, sekarang kawasan ini akhirnya jadi semacam shortcut gitu ya, jalan yang menghubungkan dari barat ke selatan dan sebaliknya. Ini klaster-klaster di Villa Bukit Mas ini unik-unik juga namanya. Jadi pakai nama-nama daerah di kawasan di luar negeri gitu ya. Klasternya tuh macam-macam. Ada yang namanya Amsterdam, ada yang namanya Jepang, ada yang namanya Monaco, Paris, seperti itu. Jadi Villa Bukit Mas ini sekarang boleh dikata salah satu real estate yang markernya gitu ya, markernya sebagai kawasan antara barat dan selatan.
Jadi kalau misalnya ditanya gitu tinggal di mana, di Bukit Mas, itu orang sudah tahu, oh berarti daerahnya antara barat dan selatan, berarti artinya di daerah sekitar itu. Jadi dulu bapak dan ibu memutuskan untuk pindah ke sini itu waktu tahun berapa ya, 2002 waktu itu ya. Jadi artinya ini sudah 20 tahun rumah ini ada. Nah ini kawasannya. Nah, itu ada rumah hijau itu ya. Kebetulan bapak saya itu senang banget sama warna hijau, jadi rumahnya pun akhirnya dicat warna hijau. Jadi sering kalau saya bercandain bapak ibu saya itu, saya bilang ini rumah apa kantornya PWNU gitu ya. Oke, kita sudah sampai, saya mau nurunin barang dulu ya. Oke, urusan beres. Sekarang kita menuju ke tempat cuci mobil. Nah ini mau 17-an, jadi banyak bendera-bendera yang dipasang ya. Enggak pak. Jadi tempat cuci mobil ini dia namanya salju Korea. Saya nggak tahu dia pakai istilah gitu, salju Korea. Udah lama juga sih saya nggak ke tempat ini, karena biasanya kalau cuci mobil itu biasanya manggil ya, apa dari apa nih, Gojek gitu ya, kan ada fiturnya namanya apa, Go Wash kalau nggak salah ya. Nah, itu biasanya kita manggil ya, itu bagi-bagi rezeki gitu ya. Tapi kayaknya beberapa kali mungkin sedang tidak bisa ya yang biasanya cuci mobil itu ya, sehingga akhirnya saya putuskan kita cuci mobil di sini aja, di tempat yang biasanya dulu waktu apa nih cuci mobil gitu ya. Soalnya saya lihat juga kotor banget sih, luarnya kotor, dalamnya kotor. Malum sudah beberapa bulan juga nggak kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau persiapan mau trip itu mesti apa namanya, sudah dibersihkan dulu. Nah ini karena lama nggak ngetrip, cuma pakai aja seperti itu ya, jadi akhirnya ya kotor juga lama-lama Mbak Eva. Kita putar ke depan. Ini depan tuh rumah sakit Marinir ya, kompleks Marinir. Nah, kita putar aja di sini. Jadi sebenarnya tempat cuci mobilnya itu dekat sama kawasan real estate pertama kali di daerah ini, yaitu namanya Darmo Sentosaraya ya, dekat-dekat situ. Nah, ini kita mau nyampe yang ada itu tulisannya ya, cuci mobil, cuci motor. Oke. Oh juga bisnis Oyo juga ya di sini ya. Nah ini dia salju Korea. Oh ramai juga nih, ada berapa nih? 3 mobil. Kalau gitu saya taruh di sini aja ya. Mana mas, pakai situ ya? Kita parkir di sini aja ya. Cukup ramai juga ini. Iya, ada saljunya ya. Warna putih-putih itu. Jalan. Kita balik lagi sebentar ke Atemen. Jadi K3 turun dulu, soalnya kasihan dia, bosen, capek. Sekarang kita lanjut ke urusan bank ya.
Jadi kita menuju ke daerah Dukuh Kupang Barat, nggak jauh-jauh juga dari sini. Jadi Dukuh Kupang Barat ini kawasan kampus juga, karena di sana ada satu kampus namanya Universitas Wijayakusuma. Biasanya orang-orang nyebutnya WK gitu ya. Oh, kuliah di mana? WK gitu ya. Bukan WK ketawa, bukan ya. Namanya emang WK, Universitas Wijayakusuma. Jadi di sana itu karena daerah kampus, Dukuh Kupang ini ibaratnya kayak surga makanan. Saya pun juga sering juga ke sana kalau misalnya pingin beli-beli makanan gitu ya. Terus kemudian di sana juga daerah kos-kosan juga. Dan kebetulan ya, dulu memang saya tinggal di sana di daerah Dukuh Kupang juga. Jadi sebelum tahun 2002, sebelum saya pindah ke Bukitmas, dulu waktu kecil memang saya di Dukuh Kupang. Oke, sudah agak siang, kita tancap sana. Area ini memang Bukitmas, Dukuh Kupang, ini emang area-area aneh ya, perumahan. Kalau Dukuh Kupang itu memang daerah lama. Jadi dulu perumahannya bukan real estate Dukuh Kupang, jadi lebih ke perkampungan gitu ya. Jadi itu memang daerah lama. Jadi sejarahnya dulu tahun 78 itu almarhum kakek saya dulu beli rumah di sana, ya beli tanah di Dukuh Kupang gitu ya, tahun 78. Kemudian setelah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, akhirnya bapak saya memutuskan untuk pindah ke daerah Bukitmas di tahun 2002. Sedangkan rumah yang ada di situ akhirnya dikontrakkan ya. Ya, ini sudah sampai di daerah Dukuh Kupang Barat. Bank yang akan saya tuju itu mungkin berjarak sekitar 300 meter ke depan lah ini. Jadi ini kawasan ini termasuk kawasan lama, sejak tahun 70-an ini sudah ada. Jadi akhirnya berkembang karena kemudian di awal tahun 80-an Universitas Wijayakusuma itu mulai aktif ya, dan kemudian semakin lama semakin membesar, dan akhirnya banyak sekali mahasiswa yang kuliah di sini. Jadi di Dukuh Kupang ini, baik Dukuh Kupang Barat atau mungkin Dukuh Kupang atau Dukuh Kupang Timur ya agak-agak jauh dari sini, itu akhirnya banyak sekali kos-kosan dan kontrakan. Otomatis daerahnya lebih hidup karena memang perkembangan dari universitas juga. Jadi akhirnya baik orang jualan makanan ya murah-murah, sama seperti waktu kemarin di area Ketintang itu ya. Jadi ini juga daerah kampus. Nah, depan tuh kantor polisi. Depan kantor polisi, kita belok kanan, kita menuju ke ini. Nah, ini kantornya ini. Kita masuk dulu sini yuk. Mau parkir ke Bank Jatim ya. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Jadi urusan dengan bank sudah selesai. Tapi yang jelas saya diminta beberapa hari lagi kembali gitu ya. Karena untuk proses tersebut memerlukan waktu
Jadi mungkin nanti beberapa hari lagi saya kembali. Nah ini yang tadi saya katakan ya, Universitas Wijayakusuma itu di depan itu. Nah itu persis WK ya. Sebelah kiri saya ini adalah kantor polisi. Nah sebelah yang depan itu adalah Universitas Wijayakusuma. Nah itu dia. Jadi bank yang saya tuju itu sebenarnya berada di kompleks dari kampusnya WK gitu kan. Jadi memang mungkin ada kerjasama khusus antara bank ini dengan WK gitu ya. Nah ini WK sepi ya, dan kita bisa lihat. Nah ini gedung yang tinggi yang di sebelah saya ini. Nah ini gedungnya WK, dulu nggak ada ini sekarang jadi Fakultas Kedokteran. Jadi sebelah kanan saya ini sekarang Fakultas Kedokteran WK. Luar biasa WK ini, salah satu tes swasta yang termasuk besar ya di Surabaya, selain beberapa private university yang lain. Ini daerah Duku Kupang. Dulu kawasan rumah saya waktu saya masih kecil ada di daerah sekitar ini. Dan ini kalau malam ramai banget, banyak makanan dan kafe-kafe gitu ya, resto-resto, depot yang jual. Wah ini banyak mobil parkir sebelah kiri nih. Tapi ini karena di sebelah kiri ini ada puskesmas di Duku Kupang ya. Jadi kayaknya lagi vaksin gitu ya. Soalnya nggak pernah serame ini. Nah rumah saya dulu masuk ke sebelah kanan itu ya. Jadi ada ada orang jualan ya warna hijau. Nah itu belok ke kanan. Tapi sekarang sudah dikasih pot-pot ya. Jadi maklum di era pandemi ini akhirnya hampir semua kawasan perkampungan itu ditutup jalannya. Jadi hanya berlaku seperti one gate system untuk membatasi mobilisasi warga gitu ya. Nah ini Raya Duku Kupang. Jalan ini dulu nggak sebesar sekarang. Dulu jalan ini ya kecil gitu ya. Makin lama semakin besar gitu ya. Jadi ini biasanya kalau saya dulu waktu kecil gitu, kalau sekolah kan naik bemo ya, naik angkot. Itu biasanya nyegat bemonya ya di sepanjang jalan ini gitu ya, SD. Nah sebelah kanan ini ada Islamic Center. Jadi ini pusat pengembangan Islam. Ini sudah lama. Rumah saya persis di belakangnya Islamic Center pada saat saya masih kecil dulu ya. Sekarang jadi rame ini ya, kawasan ini rame banget, padat ya. Karena mungkin juga pusat makanan ya, orang cari makan di sini. Kemudian daerah kampus juga banyak sekali usaha-usaha yang dibuka di tempat ini. Nah sebelah kiri ini adalah TVRI ya, stasiun TVRI. Jadi kalau zaman saya kecil dulu, kalau orang kepingin tahu di mana Duku Kupang, itu patokannya pakai TVRI gitu ya. TVRI belok kanan. Jadi Majen Sungkono, nanti ketemu TVRI belok kanan. Dulu gitu bilangnya. Nah ini kita menuju ke Majen Sungkono lagi. Kita belok kanan alias ke arah barat menuju ke daerah Bukit Mas. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari Duku Kupang ke Bukit Mas. Ibaratnya kayak dipisahkan Majen Sungkono gitu aja. Oke, sekarang kita menuju ke Majen Sungkono. Ramai juga ya. Majen Sungkono ini kalau sore ya, buyaran kantor sebelum pandemik sekitar jam 5 sampai jam 7 termasuk daerah yang padat sekali. Bahkan orang-orang agak alergi kalau mau lihat Majen Sungkono gitu ya. Tapi pandemik ini ada efeknya juga, jadi mengurangi kepadatan di Majen Sungkono. Nah, dulu Majen Sungkono di 200 meter setelah ini itu ada bundaran satelit namanya. Itu dulu macetnya luar biasa. Ya, luar biasa macetnya karena di bundaran satelit itu semua jalan bertemu di sana, dari pintu keluar tol, kemudian orang yang dari barat menuju ke pusat ataupun sebaliknya, dari yang selatan menuju ke barat maupun sebaliknya. Nah, setahun sebelum pandemik, jadi kalau nggak salah waktu itu persis bulan Mei ya 2019, mendekati ulang tahun Surabaya, akhirnya wali kota Surabaya saat itu Bu Risma, nah itu pada saat pimpinan beliau ya, ada underpass di daerah bundaran satelit ini sehingga mengurangi kemacetan dan sekarang lancar banget.
Itu underpassnya yang sebelah kanan itu ya, persis dibangun di depan keluar pintu keluarnya Bukit Mas. Nah itu ya underpass. Oke, mungkin nanti kapan-kapan saya ajak lewat underpass ya, karena ini underpass pertama kali di Surabaya. Ini pertama kalinya dan luar biasa efeknya itu menyebabkan kemacetan benar-benar terurai gitu ya. Jadi luar biasa selama 2 periode Bu Risma ini memang ya saya sebagai warga Surabaya merasakan betul betapa di bawah kepemimpinan beliau banyak sekali perubahan yang positif di Surabaya. Oke, sebentar lagi kita akan nyampe ke Atemen ya. Hari ini siang sudah jam setengah 12-an, haus juga sih. Surabaya panas banget soalnya. Cuacanya di sini suhunya bisa sampai 35 derajat Celcius. Hari ini agak aneh ya, agak rendah sedikit 33. Tapi ini masih jam setengah 12. Nanti kalau sudah jam 12, jam 1 panas lagi. Oke, kalau gitu saya sudahi vlog untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Ciao. Halo, assalamualaikum kawan. Selamat pagi. Ngiler dia.